Hello, welcome back to my channel. Halo gengs, apa kabar? Setiap hari gue akan posting. Oh iya, gue Anggi Imran. Welcome back to my channel. Channel yang penuh sesuatu yang enggak penting. Udah siap mendengarkan hal-hal yang enggak penting lainnya lagi di seputaran pekerjaan? Sudah siap? Apakah ini akan membahas tentang profesi kamu? Sesuai dengan judulnya, gue akan bahas soal manager, bukan manajer. Dari sisi negatif. Jadi, tipe-tipe manager toxic. Sabar Gi, jangan emosi. Sebelum gue mulai ngobrol-ngobrol soal si manager, jangan lupa like, subscribe, komen, apa aja komennya, dan share di semua sosial media yang lu punya. Kalau lu nggak punya, ya udah maafin aja ya, bukan salah lu. Terlalu eksis Anda sampai nggak punya sosial media. Gitu. Gua nggak bakalan ngejelasin apa itu manager. Lu bisa browsing sendiri di Google. Tanya deh tuh sama Google ya. Ketik manager, MANAGER. Apaan tuh manager? Ya, manager, suka lah tuh, mager lah tuh, suka lo lah tuh. Tanya sama si Google. Apaan tuh? Ya, artinya. Jadi, di bawahnya si manager ini ada yang namanya supervisor. Lu tahu nggak supervisor itu? Kalau gua bahasain tuh apa? Super pressure. Apa dah tuh? Super pressure, super dah tuh, semua super. Kenapa super pressure? Karena rata-rata si manajer itu suka ngasih kerjaan ke supervisornya. Apaan aja dah tuh? Sini bisa kerjain. Nah, manajer rata-rata begitu. Nggak rata-rata juga ya, nanti gue diprotes sama semua manajer di muka bumi ini. Nggak semua. Kan yang gue bahas lagi toksik. Ayo, nggak boleh kesel, nggak boleh emosi, tahan kekesalan. Ini adalah tipe manajer yang toksik gitu. Jadi apa? Di bawahnya pasti ada subordinat. Subordinat itu bisa jadi ada beberapa yang di bawahnya super pressure itu ya. Lalu di bawahnya ada subordinat lagi. Jadi biasanya manajer itu punya anak buah. Kalau manajer nggak punya anak buah, ya udah dah tuh, lu artinya sendiri. Apaan dah tuh? Masa manajer nggak ada anak buah? Lalu mau ngatur siapa? Bingung kan lu? Nah, sama, gue juga bingung. Kalau lu bilang sama gue, posisi lu manajer, nggak punya anak buah, gimana dah tuh? Skop kerjanya si manajer ini adalah memastikan kerjaan subordinatnya itu selalu benar, selalu kayak on schedule, on track, semua terpantau dengan sangat baik, ya kan? Semua tahu anak buahnya kemana, dia tahu apa yang sedang dikerjakan, dia tahu semuanya. Wow, super sekali, ya kan? Kagak super, pusing. Manajer ini juga punya kebijakan, dikasih sedikit kebijakan. Ingat ya, sedikit, bukan banyak. Terusan aja lu kayak tiket Dufan. Dikit aja. Misalnya, diskon yang dikasih sama si bos itu, big boss ya, misalnya adalah 45%. Maka dia boleh keluarin 15%. Di saat anak buahnya dia hanya boleh maksimal 10%. Artinya apa? Dikit. Jadi yang suka kebablasan nih, suka congkak tinggi hati, itu balik lagi. Lu jabatannya apa cuy? Jangan kepengenan. Pengen tau-tau gue yang bisa nego, gue yang bisa nih. Gak boleh juga. Karena tadi kebijakan lu sedikit lebih banyak dibandingkan bawahan lu. Kita bicara belum ke manajer yang kayak NSM gitu, National Sales Manager. Kebijakan dia lebih banyak lagi gitu. Tapi manajer itu nggak bisa keluarin di luar dari price list yang diberikan sama perusahaan gitu. Diskon maksimal 45%. Kalau sama manajer sama NSM misalnya hanya bisa di 45%. Paling banter 47%.
Kalau lu adalah big boss, mungkin lu bisa dapat diskonnya di 55% atau gratis sekalipun. Begitu. Jadi jangan songong. Lah, big boss kok bisa ngeluarin barang gratis? Lah perusahaannya dia mau dibakar kek, mau disebar ke lautan kek, mau dibagi-bagi. Apa urusan lu? Jadi intinya dia itu memastikan kerjaan anak buahnya on track, on time, on schedule, on semua. On dah tuh dibahas ya, penting. On semuanya pokoknya. Sesuai track, sales achieve, secara administratif rapih, semuanya dipastikan dengan benar oleh si manajer ini. Apapun itu level manajernya. Dan ingat, manajer itu punya subordinat. Jadi jangan ngaku-ngaku lu manajer kalau nggak punya apa? Subordinat. Setuju ya? Kita masuk ke pembahasan nomor 1. Tipe manajer toksik, yaitu hadap alias bodoh, stupid alias terserah dah tuh. Jadi dia adalah sumber bulan-bulanan anak buah. Nah, anak buahnya kalau tipe-tipe kayak gini biasanya pinter-pinter semua. Jadi dia tinggal nyuruh anak buahnya A, B, C, D, E. Anak buahnya yang ngerjain. Semua anak buahnya yang ngerjain. Dia itu tipe manajer kayak begini adalah manajer yang naik jabatan karena dicintain sama bosnya, sama big boss. Karena apa? Bisa jadi dia adalah anak relasi bosnya. Atau misalnya teman satu kampus anaknya. Atau misalnya dia adalah pacar dari anaknya, atau sesederhana dia pintar ngajak ngobrol bosnya. Jadi kalau lu pengen jadi manajer cepet-cepet, pinter-pinter dah tuh ngajakin ngobrol bos lu, big boss. Rajin-rajin dah tuh nenangga ke big boss. Assalamualaikum bos, mau ngobrol nih. Sibuk nggak bos? Ada berita bos. Tah gitu ya, jangan lupa. Jadi kalau lu gak pinter tapi lu bernafsu untuk menjadi manajer, itulah caranya. Gue kasih tips. Tok tok tok. Assalamualaikum. Udah gosip. Wow. Gitu. Lihat-lihat ya pesan gue. Lihat-lihat tipe bos lu. Kalau bos lu kagak demen diajakin ngobrol begitu, ditendang lu langsung hari itu. Kalau misalnya dia hanya sekedar titipan nih, tanda kutip, tapi dia sebenarnya adalah si hodop ini, si bodoh ini, yang terjadi adalah dia paling sering dimarahin sama big boss. Misalnya big bossnya ini sangat objektif ya, tapi karena ya udahlah, karena ini adalah temennya si ini, oke saya terima aja jadi manajer. Siap-siap, tipe bos kayak begini, tipe manajer kayak gini, dia akan jadi bulan-bulanan bosnya. Dan malah dia yang akan jadi korban si anak buahnya gitu. Karena ya bener-bener deh, gue kadang-kadang sedih. Ada tipe manajer kayak begini loh. Di dalam hidup gue ada beberapa manajer yang tipenya kayak begini. Yang terjadi adalah di saat meeting dengan owner, habis ditelan, dikelumat sama anak buahnya. Lo bayangin, dia semua data yang megang anak buahnya, nggak di-share sama anak buahnya. Di saat meeting kan dia yang tampil. Pada saat dia yang tampil, tatau, baru ketahuan. Nggak lama anak buahnya yang jadi bosnya. Tipe nomor 2. Tipe nomor 2 adalah tipe manajer yang hobi banget ngempanin anak buahnya di hadapan big boss. Enak ya diempanin sama bos ya, sama manajer ya, enak. Ada tipe yang kayak begitu. Di depan kita nih, kalau misalnya kita adalah grassroots nih ya, maka kita, apa artinya grassroots? Lu googling lagi ya, biar pintar. Jadi kalau nonton channel gua, lu mesti pintar gitu. Kalau lu kagak mau pintar, ya udahlah tutup dah tuh nih channel gua ya. Bikin dah tuh lu channel sendiri. Nah, jadi tipe manajer yang suka banget ngempanin anak buah ke big boss, biasanya dia tuh baik banget sama anak buah, malah sangat merangkul anak buah. Aku mengerti apa yang kamu rasakan. Aku mengerti kesulitan kamu. Oke, kita akan cari masalahnya bersama. Kemudian pergilah mereka, pergi.
Pada saat selesai visit akan ketahuan masalahnya adalah apa. Atau kalau misalnya manajernya kita bicara mungkin manajernya finance mungkin ya. Ya, finance kan juga punya anak buah kan gitu. Jadi si manajer itu akan ngecek semua dokumen, dicek it's okay, kamu gak salah kok, it's okay. Pada saat ketemu big boss, kan saya udah bilang apa yang kamu lakukan itu harusnya kayak begini. Kamu sih nggak nurut. Kembang kempis gak sih hidung lu? Ya Allah, ya Allah, gue udah kagak bisa ngomong dah tuh, ya kan? Kok tega, kok tinggi-tingginya si bosku begitu, cemana? Pusing kali loh aku. Kayak gitu. Nah, ada banget tipe manajer yang kayak begitu. Udah mah nggak mau disalahin, udah mah hobi banget ngempanin kita ke big boss gitu, biar performance dia tuh selalu bagus aja gitu. Terus kalau misalnya dia sendiri nih yang kelupaan baca email, bisa-bisanya dia akan bilang bahwa kan salah satu tugas kamu adalah ngingetin saya. Emangnya anak buah saya cuman kamu? Wow, super. Aduh, udah nggak tahu gue sama manajer kayak begini, udah nggak tahu cita-citanya mau ngapain ya orang kayak begini ya, tega-teganya ya sama anak buahnya ya. Aduh, kan ibarat kata itu yang ngerekrut kan dia juga ya, kok dia juga yang ngempanin ya. Ya Allah, gak bisa ngomong. Tipe orang kayak begini ya, gue udah paling gak bisa ngomong deh. Karena apa? Karena kita itu tadi, kita suka ketipu. Kita tuh bener-bener kayak yang hobinya ngopi tiap pagi. Nah, ini orang sales nih pasti tahu nih. Akan diajak ngopi bareng, akan diajak ngeteh bareng. Kalau yang cewek akan diajak makan bareng. Ngopi-ngopi cantik yuk, ayo kita shopping-shopping cantik, shopping-shopping cantik. Ayo kita nyalon-nyalon cantik, manja, biar supaya kita terlihat seperti wanita berbahagia. Please. Itu. Kemudian dia nembak lu gitu di depan bos lu. Iya tuh emang susah bilangin si ini gitu. Bo, aduh, ya Allah, udah nggak berapa kali gue kehitung ngomong ya Allah, gak ngerti gue. Ya udah, mendingan kita masuk ke tipe bos yang ke berapa dah tuh? Tipe manajer ketiga, ini yang paling males. Apa coba? Yaitu si malas. Gemeter badan gue. Kenapa bisa gemeter? Karena dia itu adalah gabungan antara si hodop dan si tukang nyalain orang atau suka ngempanin orang. Dua melebur menjadi satu. Kalau sifat bagus melebur jadi satu, maka akan menjadi perfect. Ini sifat jelek menjadi satu, maka akan menjadi perfect kesalahannya. Perfect, luar biasa. Aduh, nyebut lagi Allah. Astagfirullahaladzim, nyebut. Yaitu dia tuh malas untuk belajar, malas untuk improve diri, malas untuk ke lapangan, atau malas untuk semua deh tuh malas deh tuh. Lu sebutin malas itu apa kategorinya, spektrum malas itu apa? Dia ada di setiap spektrum kemalasan itu, gitu. Tapi dia kalau mau bicara hak, nomor 1, lo harus hormat sama gua. Kan gue manajer, lo anak buah gua. Kenapa lo nggak suka? Jadi intinya dia tuh mesti menang, gitu. Kalau si malas ini, dia cuma satu yang nggak malas, hak. Udah, masuk ke kesimpulan. Gimana cara yang ngehadepin ketemu sama orang-orang kayak begitu? Kalau yang gue lakukan adalah balik lagi sih. Emang mereka itu kan kerja di kantor untuk menghidupi keluarga di rumah. Kita juga nggak boleh kasih tahu mereka bahwa yang benar begini, yang benar begitu. Yang bisa kita lakukan adalah kasih contoh. Sebagai anak buah, kita nggak boleh ngelangkahin dia. Gak boleh banget. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, bikin orang itu tergantung sama kita. Misalnya, setiap kali ada kerjaan yang dia suruh sama kita, kurangin aja reportnya atau apa gitu. Kalau gue dulu kayak gitu. Jadi, at any time dia presentasi, dia pasti panggil gue gitu. Hal-hal kecil dia pasti nyolek gue gitu. Jadi, ada namanya satu kebutuhan dia sama gue gitu. Jadi, hey, lu mau macam-macam sama gue. Berani lu emangnya? Ntar reportnya gue gini loh gitu. Data 10 gitu. Beberapa
lu share ke dia. Sebagian yang detail-detail banget, yang perintilan, lu keep buat diri lu sendiri. Kalau gue gitu, jadi kita bikin dia untuk tergantung sama kita. Nyenggol dia nggak? Enggak. Bikin dia kesel nggak? Enggak. Karena cara kita tetap polite. Balik lagi, dia ada di situ, kita ada di situ untuk cari makan buat yang di rumah. Jadi apapun itu caranya, lakukan dengan baik, karena orang yang jahat sama kita belum tentu dia niatnya jahat. Walaupun mungkin itu udah bawaan bayi ya, tapi ya udah, belum tentu mungkin dia berniat kayak begitu. Mungkin keadaan yang membuat dia jadi kayak gitu. Nah, tugasnya kita ngelurusin dengan cara yang baik. Gitu. Thank you udah nonton vlog gua kali ini. Jadi vlog gua hari ini adalah vote dari seseorang di Instagram gue. Jangan lupa makanya follow Instagram gua di Anggia Sumitro. Gitu. Gua di sana akan membuka, lu hari ini pengen gua posting apa, vlognya tentang profesi apa. Kalau lu mau kasih gua masukan, boleh, masukan yang baik ya. Gua nggak menerima masukan dari akun-akun fake, akun-akun yang hobinya menebar kebencian. Nggak mau. Gua di sini nggak menebar kebencian, gua menebarkan fakta. Gue tidak menebarkan gosip, walaupun gosip adalah fakta yang tertunda. Tapi no, gue tidak menyebarkan gosip ya. No, big no buat gue. Gitu. Oke, see you on my next vlog. Jangan lupa like, subscribe, comment apapun. Hate comment kalau bisa jangan. Tapi kalau itu kepribadian lu, mau gimana lagi gue? Kagak bisa ngerubah orang ya kan? Cuman ya udahlah, suka-suka lu lah, sekarepmu. Share kemana aja, serah ada tuh, sekarepmu. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang mau ditambahin, komen aja di bawah. Ntar gue bikin yang lebih seru lagi. Oke, see you. Bye-bye. Stay positif ya.